Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Muhammad Wisdan Alfarizi, NPM 2215061003. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang konversi program studi independen saya untuk konversi mata kuliah mobile computing, di mana em, program studi independen ini saya lakukan di Bangkit Academy, yang mana merupakan program yang diusung oleh Google dan Decoding, serta support dari Goto dan Traveloka. Nah, Bangkit sendiri menawarkan atau memfasilitasi para mahasiswa Indonesia tempat belajar yang kurikulumnya dirancang sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi industri saat ini. Dan program ini saya jalankan pada semester ganjil periode 2024-2025. Dan di program ini saya mengambil Android Learning Path, di mana uh, path ini atau jalur belajar ini berfokus kepada pengembangan aplikasi Android dari tahap awal hingga akhir, dan saya dilatih untuk memahami proses pengembangan aplikasi Android itu secara terstruktur. Nah, di sini daftar course yang saya jalani yang relevan dengan mata kuliah mobile computing. Di sini ada basic Kotlin, kemudian ada beginner Android, fundamental Android, applied machine learning untuk aplikasi Android, serta intermediate Android. Tapi dalam program ini saya belajar total ada 9 course. Untuk yang pertama, basic Kotlin atau memulai pemrograman dengan Kotlin. Di sini mempelajari tentang fundamental dari bahasa Kotlin seperti tipe data, function dasar, penanganan null, dan lain-lain. Kemudian ada control flow, di mana seperti expression if dan when, kemudian ada perulangan, do, while, dan for dalam Kotlin, serta kontrol seperti break dan continue. Kemudian ada Kotlin Object Oriented Programming, di mana mempelajari konsep dasar pemrograman berbasis objek di bahasa Kotlin. Kemudian ada Special Class dan Collection, yang belajar tentang kelas-kelas khusus seperti data, data class, inner class, enum, kemudian ada shield class. Kemudian untuk collection itu seperti list, set, map, dan lain-lain untuk em, menyetor atau mengelola data. Lalu ada Kotlin Functional Programming, di mana paradigma functional programming di bahasa Kotlin yang meliputi ada lambda expression, kemudian ada higher order function, scope function, nested function, dan yang lain-lain. Kemudian ada Kotlin generics, di mana konsep generic seperti generic class dan generic function. Kemudian ada coroutines, di mana ini merupakan pendahuluan tentang konsep concurrency, parallelism, threading, kemudian coroutine itu sendiri. Nah, masuk ke course selanjutnya, itu beginner Android. Di sini mempelajari tentang activity, di mana activity ini adalah dasar dari aplikasi Android. Di sini belajar tentang life cycle dari sebuah activity, kemudian struktur dan desain activity itu menggunakan XML serta logic dasarnya. Kemudian ada intent, di mana intent ini adalah untuk berpindah dari antar activity. Kemudian juga ada teknik-teknik dasar debugging. Lalu ada submodul view dan view group, di mana view seperti text view, image view, button, dan lain-lain itu. Dan view group seperti linear layout, constraint, dan relative layout itu untuk struktur dan desain aplikasi. Kemudian ada style and theme, di mana penggunaan style untuk mendefinisikan tampilan komponen-komponen seperti button misalnya. Kemudian untuk theme itu untuk tampilan aplikasinya sendiri seperti dark mode dan light mode. Nah, kemudian ada recycler view. Recycler view ini gunanya untuk
menampilkan data yang secara banyak dan berulang misalnya. Intinya data yang banyak untuk lebih efisien dalam em, penggunaan resourcesnya. Kemudian ada layout manager juga, adapter untuk menampilkan data ke recycler view dan juga view binding. Lanjut ke course fundamental Android. Di sini ada fragment, yaitu em, mirip seperti activity, tapi fragment itu sifatnya modular, artinya bisa ditaruh di berbagai activity. Nah, sama fragment ini juga memiliki life cycle, kemudian ada penggunaannya, bagaimana em, kapan kita harus menggunakan activity dan juga fragment misalnya. Lalu ada submodul tentang navigation, di mana mempelajari berbagai macam komponen navigasi untuk perpindahan antar activity atau fragment di aplikasi kita. Lalu ada background, thread, dan networking, di mana membuat proses secara async di background thread, kemudian memahami cara mengambil dan parsing data yang kita dapat dari API yang berformat JSON. Kemudian ada Android Architecture Component, di mana mempelajari tentang komponen architecture pattern aplikasi Android, yaitu view model dan live data. Kemudian ada testing, di sini mempelajari cara pengujian aplikasi secara otomatis dengan membuat unit test dan instrumen test. Lalu ada local data persistent, di mana kita mempelajari mekanisme penyimpanan data secara lokal dengan share preferences, data store, SQLite, dan room, serta mempelajari tentang repository dan dependency injection untuk pengelolaan data di database tadi. Kemudian ada background task and scheduler, di mana kita membuat task di background dan beberapa komponen untuk scheduler seperti alarm manager dan work manager. Kemudian masuk course applied machine learning atau penerapan machine learning di aplikasi Android, di mana intinya kita itu mempelajari cara mengintegrasikan atau memfasilitasi aplikasi kita dengan machine learning, baik secara on device, artinya model machine learning itu disimpan satu paket dengan aplikasi maupun melalui cloud dengan API, dengan memanfaatkan fasilitas seperti MLKit, TensorFlow Lite, MediaPipe, kemudian Firebase Machine Learning. Dan course yang terakhir ada Intermediate Android, di mana di sini mempelajari tingkat lebih lanjut seperti Advanced UI, di mana konsep seperti Custom View, Canvas, Web View untuk mengenhance tampilan aplikasi kita. Kemudian ada animation, itu untuk menganimasi elemen ataupun komponen yang ada di aplikasi. Kemudian ada localization dan accessibility, di mana menerapkan lokalisasi konten seperti bahasa dalam aplikasi. Kemudian aksesibilitas bagi pengguna yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada service di sini tentang jenis-jenis permission dan service di Android, seperti permission mengakses galeri, mengakses kontak, mengakses kamera, location, dan lain-lain. Kemudian ada media, di mana mempelajari pengelolaan media, baik media audio, video, gambar, dan lain-lain. Kemudian ada geolocation, di mana kita mempelajari tentang menggunakan Google Maps API untuk mengintegrasikan maps di aplikasi yang itu memerlukan latitude dan longitude, termasuk pula konsep geofencing, di mana kita bisa menentukan suatu radius dari suatu titik untuk mencari
pengguna yang ada di radius yang ditentukan. Kemudian ada advanced testing, di mana seperti unit testing menggunakan test double, maupun UI testing menggunakan idling resource, maupun mock web server. Lalu ada advanced database, di mana konsep basis data lanjut seperti relasi tabel, migrasi, migrasi database, kemudian ada pre-populate database, serta implementasi paging untuk pengambilan data itu lebih efisien. Lalu ada Firebase, di sini mempelajari tentang service Firebase yang biasa digunakan seperti authentication, kemudian real-time database, dan cloud messaging atau FCM. Nah, ini merupakan capstone project atau proyek akhir yang saya jalani, di mana di sini saya melakukan proyek akhir dalam bentuk kelompok dengan 7 orang, di mana kami membuat aplikasi kata scan untuk mendeteksi katarak mata sejak dini, yang machine learning modelnya itu dibuat sendiri dengan dataset dari Kaggle, tapi kami mencapai akurasi sekitar 94%, yang dimana model ML-nya itu di-deploy di cloud, sehingga aplikasinya itu lebih ringan, ringkas, dan efisien dibandingkan jika model ML-nya kita integrasikan di dalam aplikasi atau istilahnya on device. Berikut ini beberapa screenshot dari tampilan aplikasi, dan di sampingnya ada QR code untuk video demo aplikasi kata scan. Baik, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.